Baru kali ini orang Jepang demen makanan pedas. Foodies, udah nyiapin jajanan apa nih buat nobar pertandingan Timnas Garuda versus Jepang hari ini? Apa? Gorengan? Kacang? Duh, yakin bakal nampol? Masih semangat dikit dong, kayak semangatnya Timnas kita nih yang mau masuk ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Nih, Makan Receh punya rekomendasi jajanan penuh semangat biar kenyangnya sampai besok ya. Ayo yuk gaskan kita jajan. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Aduh, kamu nggak ikutan nyanyi? Kan aku kan dua-duanya. Gimana caranya nyanyinya? Oh iya benar, kamu Japan dari nyanyi Jepang. jangan, Iya. Indonesia nyanyi jangan. Jangan juga. Aku karena dua-duanya. Kamu cinta dua-duanya ya. Iya. Dan sebelum kita ngedukung timnas, Ya. ada baiknya kita isi perut dulu. Benar, karena kalau semangatin orang kan pastinya bisa pakai tenaga kan? Betul banget. Dan ini Haruka kalau di Jepang kan terkenal sama mie ramen. Ya ramen, udon, ya kan? yakisoba. Ya, ini aku mau tunjukin ada mie khas dari Jogja. Wih, bukan cuma terkenal aja, tapi warna yang satu ini emang langganannya salah satu diva Indonesia. Mantap! Nama warungnya Bakmi Jawa Jogja Maskus. Katanya sih kalau kulineran di sini lidah berasa terbang ke Jogja. Padahal mah warungnya di Palmera tuh Foodies. Kayak kalau masak mie kan biasanya yang biasa. Kalau ini pakai apa sih, Ku? Oh, ini tuh namanya tuh anglo. Apa? Ya, anglo. Anu. Lo. Lo. Anglo. Aduh. Ini yang bikin jadi lebih nikmat rasanya nanti. Ya, salah satu cara untuk jaga keotentikan rasa di sini masaknya tetap dipertahankan pakai anglo nih Foodies. Gak cuma untuk dapat aroma yang khas, tapi dengan anglo ini cenderung apinya lebih stabil. Ini rekomendasinya apa nih Bu yang biasa lakukan? Bu lagi masak, gak boleh ganggu. Boleh. Mie godok, mie goreng, nasi goreng susah banget ya. Kayaknya ini mending langsung ikut makan aja deh ya. Lidahnya Haruka udah mulai kaku tuh buat sebut nama menu-menunya, skuy. Setelah waiting list yang panjang, akhirnya datang semua nih Foodies. Menu-menu must try di Bakmi Jawa Jogja Maskus. Oke, kita mulai yuk dari mie godoknya dulu kali ya. Sebelum mie-nya berubah tekstur nih karena ada kuahnya, yuk. Gimana? Enak banget. Serius? Enak banget. Kayak rasanya tuh kayak gurih. Terus ada rasa bawang putih. Iya. Terus ada rasa kayak telurnya juga. Oke. Pokoknya kayak creamy gitu, tapi bukan kayak creamy yang susu. Oh. Ini walaupun creamy tapi masih light ya. Mau Nikmat. coba kuah nggak? Boleh Nih, dong, coba. nih aku coba ya. Gurih kan? Ini udah nggak perlu ditambah-tambahin sambal lagi. Ini udah Udah pedesnya juga dapat ya? Iya, cukup. Ada rasa panas pedesnya di lidah, tapi ini bukan yang pedes nyengit banget gitu. Iya. Rasa gurihnya dapat dari kaldu ayam, bumbu rahasia ala Maskus, dan telur yang udah diorak-arik bareng sama mie-nya. Makanya warna kuahnya juga rada keruh dan kental gitu ya. Duh, kebayang banget deh ya medok bumbunya it's so yummy. Coba sekarang mie ya. Coba mie-nya. Katanya mie-nya bikin sendiri ya di Oh sini. iya? Iya. Wow. Kita lihat tekstur mie buatan sendirinya seperti apa. Wih. Ini mie-nya tuh kayak ada kenyalnya dikit, gak keras. Sebenarnya ini tebel ya, tapi gak keras dan cocok sama kuah ini. Karena nggak nemu mie yang persis banget kayak di Jogja, jadinya Maskus pilih untuk bikin mie-nya sendiri nih Foodies. Dan setiap harinya selalu produksi mie yang baru, tanpa bahan pengawet pastinya. Wih, keren juga nih Maskus. Akhirnya kita lanjut yuk Foodies ke mie yang versi kering nih alias mie gorengnya. Jadi ini pasti digigit, dan nyampur ada ayam yang disuir-suirnya, terus sama telurnya yang diorak-arik. Dan ini tuh bener-bener rasanya tuh mantap banget,
enak banget nih. Dan ini kan kalau mie goreng Jawa ini otentik manisnya. Oke. Tapi ini nggak manis banget Haruka. Tuh. Aku coba ya. Coba dong, coba. Wow, kayaknya enak banget nih. Oke. Bener kan? Oishi banget. Enak banget. Enaknya tuh susah dijelasin guys, sumpah. Aku bingung mau jelasin gimana. Cuma ya kalau penasaran langsung aja datang ke sini kan. Bener ya. banget ya. Dan ini adalah salah satu mie Jawa terenak yang pernah aku cobain. Wih, Papem tuh mie lovers, love foodies, dan mie goreng ala bakmi Jawa Jogja Maskus ini fix bakal jadi favoritnya, ya kan? Warna mie-nya ini sih emang kecoklatan gitu foodies, tapi ternyata perpaduan rasa manis dan gurihnya itu bisa super balance. Nah, sebenarnya suiran ayam di tiap mie itu dikasih banyak tuh foodies, tapi kalau kalian mau nambah, boleh di sini ada tambahan ayam potongnya juga, Kak. Dan dia tuh tetap lagi disediain si cabai rawitnya. Jadi makannya gini nih Haruka nih. Oke. Ya, ada cabai rawitnya. Biasanya kalau makan mie Jawa tuh kayak gini. Gini, makan. Kayak makan tahu ya. Ada piring terakhir nih yang belum diicip foodies. Ini dia nasi goreng Magelangan. Percampuran antara nasi goreng dengan mie goreng. Double karbo nih. Kesukaannya warga plus 62 banget nggak sih? Gimana? Bener. Seneng banget yang ngeliat reaksi dia makan ya tuh. Enak banget. Aku kan suka nasi goreng, tapi suka mie goreng juga. Ini enak nih sekalian bisa makan nasi goreng, mie Dan goreng. ini adalah solusi buat kalian yang suka mie goreng dan suka nasi goreng juga. Jadi bener-bener aku bingung harus milih yang mana ya, kenapa nggak dua-duanya? Baru kali ini orang Jepang demen makanan pedas. No gimmick-gimmick club ya foodies. Bisa dilihat kan selahap apa itu ya kan Papem sama Haruka makannya. Berasa kelihatan nikmat banget kayaknya di tiap suapan. Duh, bagi-bagi keles. Kan kita juga mau ya foodies. Nah, biar ada sensasi rasa asam segarnya, makannya pakai acar dong. Of course, akan kasih kalian sensasi makan yang beda lagi pastinya. Nggak berasa Haruka udah ngabisin satu piring sendiri aja tuh. OTW 2 tuh kayaknya bahkan. Ish. Dah, mau lagi nambah? Mau nasi goreng. Mau nasi goreng lagi. Dan ini beneran dia habis tuh, lihat ya. Tuh. Nggak bohong ya. Nah, yang pastinya buat foodies juga di rumah, kalau demen sama bakmi Jawa, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja sekarang Haruka. Iya, ngapain ke Jogja, bayar tiket pesawat, apa, ribet banget. Karena di sini udah ada nih, tepatnya di Jalan Palmerah. Di sini ada bakmi Jawa Jogja Maskus. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau nyobain pecak ini, nafsu makan itu makin nambah, foodies. Yuhu, buat foodies penggemar kuliner Betawi, pecak nila, pecak mujair, atau pecak gurame pastinya udah sering makan dong ya. Tapi ada yang pernah nyobain pecak belet belum? Yang unik nih, pecak yang satu ini diolah dengan resep pesisir Pantura, tepatnya dari Tegal dan Pemalang. Nah, orang yang satu ini digadang-gadang jadi pionir pecak belet seantero Jakarta loh. Ayo, penasaran kan? Yuk kita kepoin dapurnya yuk. Foodies, sekarang kita mau masak belut, ya. Nih, foodies, lihat. Nah, belutnya masih segar. Cemplungin, sap. Cemplungin semua ya. Hehe, nggak usah ragu dong Bobby, langsung aja tuh tumplekin semuanya ke minyak panas. Masak sampai kering atau sekitar 5 menitan aja. Ih, cepet banget ya. Oh, udah matang ya? Oke, udah matang nih foodies. Siap diangkat. Sap. Ya kan, digoreng kering. Sesuai namanya, pecak. Jadi belutnya nggak dimakan sendirian foodies, tapi ditambahin dengan sambal. Nah, kerennya nih, sambal pecak di sini dibikin tahu bulat alias dadakan foodies.
Tomat, cabai merah, dan juga rawit setan diulek fresh dalam keadaan mentah tanpa dimasak terlebih dulu. Kebayangkan ya pedasnya akan senampol apa tuh? Ayo foodies yang gak suka pedas, jangan auto jiper dan mundur teratur dulu dong. Karena level pedas di sini masih bisa di request kok, sesuai selera kamu. Mulai dari yang newbie sampai ke pro alias tingkat dewa, komplit lah pokoknya, tinggal dipilih foodies. Foodies, coba lihat foodies. Ini saya mau makan pecak belut sama lele dan yang lainnya foodies ya. Tuh betul-betul, nggak cuma belut tapi ada juga nih pecak lainnya. Biar nggak ayam lagi ya kan? Gantian nih pecak lele yang nanti akan unjuk gigi foodies. But first thing first, udah penasaran banget gak sih ini sama pecak belutnya? Mau spill dong kakak? Bagi juga boleh. Luarnya nih crispy tapi dalamnya dagingnya empuk. Dan, waduh, sambal pecaknya ini juara foodies. Rasanya ini kayak rasa dia coba deh dilihat, ini ada bawang, bumbu-bumbunya semuanya ini banyak banget ya. Hati-hati ya foodies, ini tuh tipikal sambal yang awalnya tuh kayak sopan banget, tapi lama-kelamaan kayak duar huru hara langsung di mulut. Tapi buat kamu penantang huha garis keras nih foodies, fix sambal pecak level sedang pilihan Bobby ini bakalan cocok banget deh. Nggak mungkin gak ketagihan kayak Bobby kamu. Waduh. Kalau makan ini jadi makin lapar foodies. Coba saya kasih ini deh. Sap. Nah, kasih kuahnya foodies. Sap. Ya. Sensasi pedas juga seger yang balance nih berhasil ngeblend jadi satu. Dan meskipun daging belut ini bukan yang tipenya tebal ataupun banyak, tapi percaya deh rasanya itu tetap seru dan yang kalau digambarin tuh ya kayak lagi grogotin ekor lele yang keras-keras nikmat gitu foodies. Tapi kalau lele asli kayak begini nih ya, wih udah pasti berlimpah daging ya nggak sih? Dagingnya empuk banget dan tuh empuk banget. Ya, foodies. Ini sambalnya, ini lelenya. Sap. Yes. Mantap. Aduh. Fix gobios ya Bobby, ketampol sama pedasnya yang pol-polan foodies. Nah biar agak adem, cobain deh temtabong alias tempe tahu obong. Ini tuh tempe dan tahu yang dibakar, terus ditambahin secuil dari bumbu bakarannya gitu tuh foodies. Asin dan gurih rasanya lumayan banget nih foodies, menghilangkan sensasi huha dari sambal pecaknya. Kalau masih kurang, don't worry, be happy. Garang asam sapinya boleh ya diseruput. Sesuai namanya, asam segar pokoknya. Mwah. Dagingnya empuk, sama sekali nggak alot, dan gurih banget. Di sini makanannya gurih-gurih. Gurih, segar, manis, asam, campur-campur ini. Wih, menang banyak nih. Segala rasa ada. Apalagi nggak cuma enak dan unik, tapi nih harganya udah pasti receh dong. Start from 12.000 only. Nah foodies, biar kamu nggak lupa, spill lagi deh ya lokasinya di mana. Oke, kasih paham Bobby. Kalau kalian suka makanan yang segar, suka yang pedas-pedas, wajib datang ke warung pecak belut Sari Raos khas Tegal. Ini alamatnya ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini nih foodies, yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies. Lihat, waduh, belutnya. Ketoprak tapi campuran bumbunya pakai bawang bombay. Wah, aroma bumbunya udah pasti berbeza nih foodies. Nggak cuma bumbunya aja yang istimewa. Makan ketoprak pinggir jalan ini juga spesial karena bisa sambil memandang gedung tertinggi di Indonesia. Foodies, hari ini saya mau ke gedung yang di sana, ya kan, Up at Tamrin 9 yang lagi jadi pembicaraan, yang lagi happening di Jakarta. Sudah barang tentu saya nggak mau ketinggalan. Yuk kita naik dulu ke atas, yuk.
Kaum FOMO mah wajib banget sih ke puncak gedung setinggi 362 meter ini. Secara ya baru dibuka untuk umum tanggal 8 Juni kemarin, foodies. By the way, nggak cuma tertinggi di Indonesia loh, tapi juga diklaim sebagai gedung tertinggi di belahan bumi selatan. Way oh way. Foodies, sekarang sudah dapet, ini dia nih gelangnya. Jadi nanti kita pakai ya kan sebagai tanda kalau si barcode kita itu sudah di-scan sama mbak-mbaknya di belakang. So crowded ya foodies, maklum sih karena kan masih masuk long weekend ya kan. Jadinya banyak yang datang dari luar kota Jakarta. Liftnya seolah-olah tembus pandang kayak begini loh foodies. Wih asik ya, kecepatan liftnya juga nggak main-main nih, 500 meter per menit. Jadi nggak pakai lama sampai deh ke lantai 99. Oke, sekarang kita mau naik ke puncaknya. Wow, ini benar-benar ramai banget. Tuh. Wow. Aku deg-degan. Jadi benar-benar kita bisa melihat gedung pencakar langitnya Jakarta. Selain bisa foto-foto, ada ayunan yang bisa kamu coba ini foodies. Terus ada juga glass floor alias lantai kaca yang bikin merinding. Secara kita bisa langsung lihat pemandangan ke bawah loh. Aduh, ngeri-ngeri sedep nih. Lihat, bisa melihat gedung-gedung tinggi pencakar langit di ibu kota Jakarta. Tuh, ke bawah lihat, tuh. Wow. Pokoknya mah puas deh foodies bisa lihat Jakarta dari ketinggian kayak begini. Ya udah cus langsung kita jajan ketoprak yuk yang tadi udah kita incer tuh foodies. Ketoprak Babeh Rujuk udah nongki di Jalan Blora sejak tahun 90. Sekarang udah masuk generasi kedua nih foodies. Udah terkenal banget dengan rasanya yang mantep punya plus harganya juga murmer alias receh. Seporsi ketoprak tanpa telur cuma 15.000 aja. Sementara varian komplit cuma 20 ribuan tuh foodies. Ketoprak Babeh Rujuk. Waduh, babenya rujuk beneran apa gimana? Kita tanya langsung yuk. Oke, wah ini babeh suburnya ini. Anaknya saya, Pak. Oh anaknya, oh udah generasi kedua berarti ya. Oh berarti ini saya mau pesan, masih ada nggak nih mas? Kira-kira? Tinggal satu nih. Tinggal satu, waduh, wow, tinggal satu kayaknya khusus buat saya mas. Ini saya udah lapar banget, saya habis jalan-jalan dari atas gedung tertinggi, tapi tinggal satu porsi. Tapi masih ada nih, kacang-kacangnya masih oke. Oh masih banyak tuh, lumayan foodies ya. Isiannya seperti ketoprak pada umumnya sih, tapi racikan bumbu kacang dari Babeh Rujuk ini nih yang membedakan dari ketoprak di tempat lain karena menggunakan bawang bombay yang takarannya lebih banyak dari bawang putih. Jadi lazis maksimal pas masuk mulut kita foodies. Oke, sekarang giliran aku masukin sayur-sayurannya. Wah, lihat tuh ya, beneran udah habis loh foodies ya. Emang ini bukanya jam berapa mas? Kok jam segini udah habis? Dari jam 6:30. Oh pagi, pagi-pagi banget. Sampai siang gitu ya? Oh, hampir zong nih saya ya. Tapi it's okay lah ya, kita masukin yang ada aja. Ketoprak Babeh ini tuh buka sampai siang aja ya guys. Jadi yang mau cobain jangan datang sore atau malam. Dipastikan udah ludes. Wadidaw, seperti ketoprak Babeh Rujuk udah siap disantap nih foodies. Asli sih porsiannya juga nggak kaleng-kaleng nih. Bisa buat 2 orang ini mah, jaminan masih kenyang. Tuh masih anget-anget banget ya kan. Aku mau campur-campur. Ini bumbu kacangnya masuk kategori yang halus kalau menurut aku ya. Tuh, jadi bener-bener togenya masih fresh. Kita campur-campur dulu nih foodies. Tuh, kita nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasa kacangnya itu gurih banget. Karena tadi cabenya 2 dan gede-gede, menurut aku sensasi rasa pedas itu masih terasa di lidah aku foodies ya. Tuh, karena dia pakai cabai rawit yang benar-benar gede banget, jadi 2 aja tuh udah cukup pedas.
Ternyata resep paten Babeh Rujuk yang pakai bawang bombay ini beneran senikmat itu. Suapan demi suapan asli bikin betah banget buat ngunyah ya. Campuran tahu, toge yang super segar plus telur dadarnya nih kalau disatuin kayak gong banget rasanya di lidah. Cus, habisin dan. Lokasinya dekat stasiun Sudirman ya foodies. Jadi kalau foodies belum sempat sarapan nih pas mau ke kantor, gas ngenglah turun aja dari stasiun dan langsung mampir foodies. Jempol kuadrat deh pokoknya, mantap surantap. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut. Foodies, kalau dengar daerah Mangga Besar pasti identiknya sama kuliner yang mahal-mahal itu ya kan? Tapi nih jangan cepet seuzon dulu dong. Soalnya ada juga kuliner yang enak, murah, meriah dan juga bikin perut otak happy. Yes, si bubur bakar claypot Yam Giri. Ini tuh tipe bubur ala Chinese food yang dimasak langsung di dalam claypot, bukan di wajan biasa ya foodies. Jadi pas disajikan tuh masih ngebul banget. Wih, bener-bener deh harumnya sampai mengusuk hidung. Nih, foodies lihat ya, foodies lihat. Nih, tuh ada asap-asapnya. Aku aja yang di sini kecium banget nih. Bau-bau aroma buburnya itu, waduh enak banget. Kita langsung aja foodies. Foodies, rahasia tekstur buburnya yang halus banget itu ada di proses masaknya. Beras dimasak lama dengan kaldu ayam sampai teksturnya halus banget tapi nggak pecah. Kita masukin di sini foodies. Mas, segini cukup nggak mas? Tambah lagi dong. Gokil, porsinya banyak banget foodies. Ini udah sendokan ketiga loh. Segini cukup nggak mas? Ditambah lagi. Wow, jam. Iya. Banyak banget. Segini. Cukup. Nah, claypot yang ini nih juga nggak sembarang. Fungsi utamanya adalah buat menahan panas lebih lama, jadi makin lama dimakan makin ngeresep itu rasanya. Foodies, jadi claypot itu langsung dibakar di mangkok ini foodies nih. Ini udah berasa agak panas ya. Kita langsung bakar aja. Mas, ya. Ini langsung dibakar ya prosesnya? Iya, langsung dibakar. Oh, jadi taruhnya di sana? Iya, boleh di sini. Nah, langsung aja itu dibakar di atas api dengan suhu sedang biar nggak overcook dan aromanya keluar sempurna. Ditunggu sampai ada uap-uap kecil yang keluar dari claypot, ini tanda buburnya udah matang dan siap diangkat foodies. Nggak lupa bumbu wajibnya di foodies, ada minyak bawang dan minyak wijen. Tapi foodies nggak cuma sampai situ aja, ada varian topping yang bisa kamu pilih sesuai selera. Yang paling jadi primadona sih bubur 3 rasa. Dalam satu claypot dapat kombinasi topping udang, ayam, dan cakwe. Nah, foodies, nih, ini ada topping udang juga di sini foodies. Tuh, kalian bisa lihat, nih, udangnya juga nggak pelit foodies. Ini gede-gede banget udangnya. Foodies, buat kamu yang tim daging-dagingan, ada juga nih varian bubur sapi yang gak kalah lazis. Buat tambah telur, ya bisa banget. Mau pakai telur mateng ke atau setengah mateng, bebas pilih sesuai selera kamu ya. Yuhu foodies, bubur 3 rasa dan bubur sapi udah ready to eat nih. Yeay! Ayo ngomong-ngomong, kalian tim bubur diaduk atau tim gak diaduk nih? Pas nyampe di mulut, itu rasa buburnya itu bumbunya meresap jadi satu. Jadi ketika pas kita makan itu langsung rasanya itu langsung keluar. Dia ada gurih-gurihnya juga foodies. Kalau menurut aku ini bubur enak sih. Bubur claypot. Wah, mantep nih. Dan pastinya bubur claypot itu ada kesan crispy di luar, lembut di dalam dari penggunaan claypotnya yang ngejaga panasnya lebih lama. Ketika aku cobain bubur yang originalnya itu rasanya bener-bener gurih buburnya. Terus ketika aku campurin dengan topping-topping ada ayam, ada udang, terus ada cakwe, ternyata itu bumbu-bumbunya lebih banyak lagi. Terus kayaknya ini ada rempah-rempahnya. Jadi manisnya ada, gurihnya ada, rasa rempah-rempahnya juga ada.
asinnya juga ada, Budis. Tuh, nih. Ini, waduh, kacau. Kacau, ini enak banget buburnya. Coba deh campurin sama udang, cakwe, dan ayam. Wah, dijamin rasanya tambah endul. Oh iya, ada juga topping pelengkap nih foodies, kayak lobak manis dan jahe buat ngehangatin badan kita. Next, kita move nih foodies ke varian bubur bakar klepot sapi. Daging sapinya itu nggak bau amis, foodies. Terus, dia kan ada bawang bombaynya. Jadi campuran pakai daging sapi, terus plus bawang bombay. Jadi ketika aku masukin dalam mulut, rasa bawang bombaynya yang gurih-gurih manis itu, asinnya juga ada, jadi satu. Tekstur daging sapinya itu, dia nggak keras, tapi kayak kenyal-kenyal gitu. Dagingnya juicy gitu, foodies. Ini enak sih, enak. Telurnya juga spesial nih foodies, pakai telur ayam setengah matang. Warna kuning telurnya tuh cerah, pertanda ini masih segar. Wow, foodies. Telurnya foodies. Wow. Nih. Kita aduk dulu, foodies. Wah. Bubur ayam, aku campurin daging, terus aku campurin telur. Aku kira bakal amis, ternyata enggak. Terus ini rasa telurnya juga pas masuk ke mulut jadi satu. Dagingnya, telurnya, rasanya gurih banget. Rasanya nggak usah ditanya deh, auto endulita. Ada sensasi smoky-smoky dari pembakaran klepotnya yang bikin rasa jadi makin enak dan juga nangkring deh tuh di lidah. Tapi foodies kayaknya masih ada yang kurang nggak sih? Aku itu penyuka sambal. Aku suka banget kalau makan itu pedes-pedesnya. Nah, di sini ini disediain juga. Ada cabai bubuk, ada chili oil, ada acar, ada sambal bawang, foodies. Nih, foodies. Campurin sama cabai bubuk dan chili oil dulu ya foodies. Buat kamu tim pedas nih, dijamin langsung nendang deh. Lebih pedas, tapi gurihnya masih ada, masih berasa banget. Terus bumbu dari bubur bakar klepotnya juga masih nggak kalah. Foodies, ini sudah masuk kategori makanan Endulita Bingo ya. Semua menu di sini nggak ada yang song, sampai ke sambal-sambalnya aja juara pol. Oh iya nih foodies, kalau kamu mau cobain, mereka buka dari jam 5:30 sore ya sampai jam 12 malam. Cocok banget nih buat yang habis ngantor atau mau ngedate sama si dia. Ya udah mampir dulu aja ya, ganjel perut di sini. Lokasinya ada di Jalan Mangga Besar di Taman Sari, Jakarta Barat. Tapi hati-hati nih foodies, sekali coba bisa-bisa ketagihan. Makanya buruan cus merapat sebelum kehabisan. Harganya juga nggak mahal, foodies. Harganya mulai 15 ribuan aja. Tunggu apa lagi? Kalian langsung aja ke sini. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan foodies.